warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman semua, dan khususnya Ibu Umamah, semuanya sehat? Semoga teman-teman semua dan Ibu Umamah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dilindungi olehnya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, langsung saja ya. Kita mulai diskusi hari ini, yaitu kami sebagai kelompok terakhir tentang nasihat-nasihat Imam Al-Ghazali, dan anggota kelompok kami yaitu terdiri dari saya sendiri, Ajeng Ayu Aliafi, sebagai moderator dan juga sebagai pemateri terakhir. Dan pemateri pertama yaitu Muhammad Fitriyadi Saifuddin, dan pemateri yang kedua adalah Novia Agustin. Baik, langsung saja kami persilahkan untuk pemateri 1 dan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan nasihat ke-1 sampai dengan nasihat ke-9. Nasihat pertama di sini berbunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, aku heran kepada orang yang meyakini kematian. Bagaimana ia masih bisa bersenang-senang? Aku heran kepada orang yang meyakini hisab. Bagaimana ia sibuk mengumpulkan harta. Aku heran pada orang meyakini alam kubur. Bagaimana ia masih bisa tertawa. Aku heran pada orang meyakini akhirat. Bagaimana ia bisa beristirahat. Aku heran kepada orang meyakini bahwa dunia akan sirna. Bagaimana ia merasa tentram bersamanya. Aku heran kepada orang yang ahli bicara tapi kolbunya buta. Aku heran kepada orang yang bersuci tapi ia tidak pernah menyucikan hatinya. Aku heran kepada orang yang sibuk mengurusi aib orang lain sementara ia lupa aibnya sendiri. Bagaimana ia mendurhakaiku. Atau pada orang yang percaya bahwa ia akan mati sendirian, berada dalam kuburnya sendiri dan hisab sendirian. Bagaimana ia merasa senang bersama manusia. Tiada Tuhan selainku dan Muhammad adalah hamba dan Rasulku. Itu bunyi nasihat pertama. Nasihat kedua berbunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain aku, tiada sekutu bagiku, dan Muhammad adalah hamba dan Rasulku. Siapa yang tidak rela terhadap ketentuanku, tidak sabar terhadap pujianku, tidak mensyukuri nikmatku, dan tidak puas dengan pemberianku, maka hendaknya ia menyembah Tuhan selainku. Siapa yang sedih terhadap kehidupan dunianya, seolah-olah ia sedang murka kepadaku. Siapa yang mengeluh atas suatu musibah, berarti ia telah mengeluhkanku. Siapa yang mendatangi orang kaya lalu ia merendah diri karena kekayaannya, merendahkan diri karena kekayaannya, maka hilanglah 2/3 agamanya. Siapa yang memukul wajahnya karena kematian seseorang, seolah-olah ia telah mengambil tombak untuk memerangiku. Siapa yang mematahkan kayu di atas kubur, seolah-olah ia telah menghancurkan Ka'bahku dengan tangannya. Siapa yang tak peduli dari mana ia mendapat makanan, maka aku juga tak peduli dari pintu mana ia akan dimasukkan ke neraka jahanam. Siapa yang tidak bertambah agamanya, berarti ia merugi, sementara orang yang merugi mati adalah lebih baik baginya. Siapa yang mengamalkan apa yang ia ketahui, maka aku akan mewariskan untuknya ilmu yang tidak ia ketahui. Serta siapa yang panjang angan-angan, maka amalnya tidak ikhlas. Kemudian nasihat ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, jadilah orang yang qanaah, maka engkau akan merasa cukup. Tinggalkan rasa dengki, pasti engkau bahagia. Hindarilah hal yang haram, pasti engkau ikhlas dalam beragama. Siapa yang tidak melakukan ghibah, aku
Aku cinta padanya. Siapa yang meninggalkan manusia, ia akan selamat dari mereka. Siapa yang sedikit bicara, sempurnalah akalnya. Siapa yang ridho dengan sedikit, berarti ia telah yakin kepadaku. Wahai anak Adam, kau tidak mau mengamalkan apa yang engkau ketahui. Lalu bagaimana engkau mencari pengetahuan yang tidak engkau ketahui? Wahai anak Adam, engkau telah terlena di dunia seolah-olah tidak akan mati esok, dan sibuk mengumpulkan harta seakan-akan hidup selamanya. Wahai dunia, jangan engkau beri orang yang tamak padamu. Carilah orang yang juhud terhadapmu menjadi manislah engkau dalam pandangan orang yang melihatmu. Nasihat keempat berbunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, siapa yang sedih karena dunia, hal itu hanya akan menjauhkannya dariku. Di dunia ia telah, di akhirat ia susah. Di dunia ia lelah, dan di akhirat ia susah. Aku akan buat hatinya risau senantiasa, terus sibuk tiada henti, miskin tanpa pernah bisa kaya. Selalu diliputi oleh angan-angan, wahai anak Adam. Umurmu setiap hari berkurang, tapi engkau tidak menyadari. Setiap hari aku datang membawa rezekimu, tapi engkau tidak pernah bersyukur. Engkau tidak pernah puas dengan yang sedikit, dan tidak pernah kenyang dengan harta yang banyak. Wahai anak Adam, setiap hari aku berikan rezeki padamu, sementara setiap malam para malaikat datang padaku membawa amal buruk. Engkau makan rezekiku tercurah padamu, tapi engkau maksiat kepadaku. Engkau berdoa kepadaku, lantas kukabulkan. Tetapi justru kejahatanmu yang sampai padaku. Sebaik-baik kekasihmu adalah aku, sedangkan seburuk-buruk hambaku adalah engkau. Engkau lepaskan apa yang kuberikan padamu. Kututupi keburukanmu setelah sebelumnya terbuka, aku malu padamu. Sementara engkau tidak pernah malu padaku, engkau melupakanku dan mengingat yang lain. Engkau takut pada manusia dan merasa aman dariku. Engkau takut pada murka mereka dan tidak takut pada murkaku. Nasihat kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, jangan engkau menjadi orang yang meremehkan tobat, panjang angan mengharap akhirat tanpa mau beramal, bertutur kata layak orang-orang yang ahli ibadah, tapi beramal layaknya orang munafik. Jika diberi tidak pernah puas, dan jika tidak diberi tak bisa sabar. Menyeru kepada kebajikan, tapi ia sendiri tak beramal, tidak mengamalkan. Mencegah kejahatan, tapi ia sendiri terus melakukannya. Mencari yang saleh, sementara ia sendiri bukan termasuk golongan mereka. Dan membenci orang yang munafik, tapi ia sendiri termasuk di antara mereka. Mengatakan sesuatu yang tidak ia kerjakan, dan mengerjakan yang tidak diperintah. Ia menagih apa yang ia sendiri tidak penuhi. Wahai anak Adam, setiap kali hari berganti, bumi berbicara padamu, yang isinya, wahai anak manusia, engkau berjalan di atas punggungku, dikubur di dalam perutku, mengumbar syahwat di atas punggungku, dan ulat-ulat melahapmu di dalam perutku. Wahai anak Adam, aku rumah pengasingan, rumah pertanyaan, rumah kesendirian, rumah kegelapan, rumah ular, dan kalajengking, maka makmurkanlah aku, jangan engkau rusak. Nasihat keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, aku tidak menciptakan selain untuk memperbanyak jumlah kalian dari yang tadinya sedikit, tidak untuk berteman dengan kalian setelah tadinya kesepian, tidak untuk meminta bantuan kalian atas sesuatu yang aku tak mampu kerjakan, jika tidak untuk memetik manfaat dan menolak mudarat. Tapi aku menciptakan kalian agar terus mengabdi kepada aku, agar banyak bersyukur kepadaku,
dan agar bertasbih kepadaku, baik pagi maupun petang. Wahai anak Adam, seandainya generasi dahulu dan kemudian dari kalian jin dan manusia, yang kecil dan yang besar, yang mereka dan yang menjadi hamba, semuanya berkumpul untuk taat kepada aku, hal itu akan menambah kerajaanku sedikit pun. Tak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Siapa yang berjihad sebenarnya berjihad untuk dirinya sendiri. Aku maha kaya, tidak butuh atas seluruh isi alam. Wahai anak Adam, engkau akan disakiti sebagaimana engkau menyakiti, dan engkau akan diperlakukan sebagaimana engkau berbuat. Nasihat ketujuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, wahai para hamba dinar dan dirham, aku ciptakan keduanya agar dengannya kalian bisa memakan rezekiku, bisa memakai pakaianku, bertasbih dan mencucikanku. Lantas kalian mengambil kitabku dan membelakanginya. Kalian ambil dinar dan dirham dan meletakkannya di atas kepala kalian. Kalian tinggikan rumah kalian sementara rumahku kalian rendahkan. Kalian bukan orang-orang yang baik dan bukan pula orang-orang merdeka. Kalian hanya para hamba dunia. Kerumunan kalian tak ubahnya seperti kuburan. Bentuk luarnya tampak indah, sementara isinya busuk. Kemudian jika kalian berbuat baik pada manusia, kalian mencintai mereka, bermanis lidah kepada mereka, tetapi sebenarnya kalian menjauhi mereka dengan hati kalian yang keras dan sifat kalian yang buruk. Wahai anak Adam, ikhlaskanlah dalam beramal dan memintalah kepadaku, sebab aku akan memberi lebih banyak daripada yang diminta oleh sang peminta. Nasihat yang ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, aku tidak menciptakan kalian dengan sia-sia dan tidak menciptakan kalian dengan secara percuma. Aku tidak pernah lalai. Aku maha mengetahui tentang kalian. Kalian tidak akan memperoleh apa yang ada di sisiku kecuali dengan bersabar terhadap apa yang tidak kalian sukai dan hal yang kuridhoi. Bersabar dengan tetap taat padaku lebih mudah bagi kalian daripada bersabar untuk tidak bermaksiat kepadaku, meninggalkan. Dunia lebih mudah bagi kalian daripada siksa akhirat. Wahai anak Adam, semua kalian akan tersesat kecuali yang aku beri petunjuk. Masing-masing kalian berbuat salah kecuali yang aku lindungi. Maka bertobatlah kepadaku, niscaya aku menyayangi kalian. Jangan kalian buka rahasia kalian kepadaku. Nasihat yang ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa wahai anak Adam, jangan kalian melaknat makhluk, sebab laknat tersebut akan kembali kepada kalian. Wahai anak Adam, langit tegak di angkasa tanpa tiang karena salah satu dari namaku, tetapi hati kalian tak pernah tegak dengan 1000 nasihat dalam kitabku. Wahai manusia, buta itu tidak akan lunak karena berada dalam air, sebagaimana nasihat itu mampu mempengaruhi hati yang keras. Wahai anak Adam, bagaimana kalian bersaksi sebagai hamba-hambaku, tetapi kalian mendurhakaiku? Bagaimana kalian meyakini bahwa mati adalah pasti namun kalian membencinya? Kalian mengatakan hal yang tidak akan kalian ketahui dan menganggapnya remeh, padahal yang demikian itu besar di sisi Allah. Ya, mungkin segitu dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Agustin. Saya sebagai pemateri kedua. Lanjut saja, yaitu nasihat ke-10.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dan obat pelipur lara dari Tuhan kalian." Dari surat Yunus ayat 57. Mengapa kalian hanya berbuat baik terhadap orang yang berbuat baik kepada kalian? Kalian hanya menyambung tali silaturahmi dengan orang yang bersilaturahmi dengan kalian. Kalian hanya berbicara dengan orang yang mengajak bicara kepada kalian. Kalian hanya memberi makan kepada orang yang memberi makan terhadap kalian, dan hanya menghormati orang yang menghormati kalian. Tidak ada seorang pun yang lebih mulia daripada yang lain. Yang disebut orang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Mereka berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya, menyambung tali silaturahmi kepada orang yang berbuat jahat. Memaafkan orang yang tidak meminta maaf, menunaikan amanah terhadap orang yang mendurhakainya, mengajak bicara orang yang meninggalkannya, dan menghormati orang yang merendahkannya. Sesungguhnya aku Maha mengetahui atas kalian semuanya. Nasihat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, dunia adalah rumah bagi orang-orang yang tidak mempunyai rumah harta bagi mereka yang tidak berharta, orang-orang yang tidak berakal dan mengumpulkannya, orang yang tidak akan mengerti akan mengembangkan, orang yang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tamak kepadanya, dan orang yang tak mengenal akan menuruti hawa nafsunya. Maka dari itu, siapa yang mencari kenikmatan dan kehidupan yang sementara, berarti dia telah berbuat aniaya pada dirinya sendiri." Lanjut ke nasihat ke-12, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dari surat Al-Baqarah ayat 40, "Wahai anak Adam, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Penuhilah janjimu, niscaya aku akan memenuhi janjiku kepada kalian. Hanya kepadaku kamu takut. Sebagaimana kalian mendapat petunjuk hanya dengan suatu dalil, begitu pula jalan menuju surga hanya dengan amal. Sebagai harta kekayaan hanya bisa diperoleh dengan usaha keras. Begitu pula kalian bisa masuk surga dengan bersabar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Lanjut, nasihat ke-13, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, betapa banyak lampu-lampu dipadamkan oleh hembusan hawa nafsu, betapa banyak ahli ibadah yang dirusak oleh rasa ujubnya, betapa banyak orang kaya yang dihancurkan oleh kekayaannya, betapa banyak orang miskin yang dibinasakan oleh kemiskinannya, betapa banyak orang yang sehat yang dirusak oleh kesehatannya, betapa banyak orang alim yang dibinasakan oleh ilmunya, serta betapa banyak orang bodoh yang dihancurkan oleh kebodohannya. Kalau bukan karena masih adanya para orang tua yang ruku, anak muda yang beribadah secara khusyuk, bayi-bayi yang menyusu, dan hewan-hewan yang digembala, niscaya aku buat langit di atas kalian menjadi besi, bumi menjadi tandus, dan debu menjadi abu, serta tak akan kuturunkan bagi kalian setetes air hujan pun dari langit, tidak akan aku tumbuhkan satu benih pun, dan akan kutuangkan bagi kalian siksa yang keras." Itu nasihat ke-13. Nasihat ke-14 Imam Al-Ghazali, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, hampirilah aku sesuai dengan kadar kebutuhanmu, dan bermaksiatlah padaku sesuai dengan kadar ketahananmu menghadapi api neraka. Janganlah kalian melihat ajal kalian yang ditunda, pada merekalah yang ada, dan dosa kalian yang bersembunyi. Segala sesuatu akan binasa kecuali zatnya.
miliknya semua aturan dan kepadanya kalian dikembalikan. Dari surat Al-Qasas ayat 88. Sekian pemaparan materi dari saya. Lanjut ke pemateri ketiga. Itu suatu dalil, begitu pula jalan menuju surga hanya dengan amal. Sebagai harta kekayaan hanya bisa diperoleh dengan usaha keras. Begitu pula kalian bisa masuk surga dengan bersabar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, nasihat ke-13 yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, betapa banyak lampu-lampu dipadamkan oleh hembusan hawa nafsu. Betapa banyak ahli ibadah yang dirusak oleh rasa ujubnya. Betapa banyak orang kaya yang dihancurkan oleh kekayaannya. Betapa banyak orang miskin yang dibinasakan oleh kemiskinannya. Betapa banyak orang yang sehat yang dirusak oleh kesehatannya. Betapa banyak orang alim yang dibinasakan oleh ilmunya, serta betapa banyak orang bodoh yang dihancurkan oleh kebodohannya. Kalau bukan karena masih adanya para orang tua yang ruku, anak muda yang beribadah secara khusyuk, bayi-bayi yang menyusu, dan hewan-hewan yang digembala, niscaya aku buat langit di atas kalian menjadi besi, bumi menjadi tandus, dan debu menjadi abu, serta tak akan kuturunkan bagi kalian setetes air hujan pun dari langit, tidak akan aku tumbuhkan satu benih pun, dan akan kutuangkan bagi kalian siksa yang keras. Itu nasihat ke-13. Nasihat ke-14 Imam Al-Ghazali yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, hampirilah aku sesuai dengan kadar kebutuhanmu, dan bermaksiatlah padaku sesuai dengan kadar ketahananmu menghadapi api neraka. Janganlah kalian melihat ajal kalian yang ditunda, pada merekalah yang ada, dan dosa kalian yang bersembunyi. Segala sesuatu akan binasa kecuali zatnya, miliknya semua aturan dan kepadanya kalian dikembalikan." Dari surat Al-Qasas ayat 88. Sekian pemaparan materi dari saya. Lanjut ke pemateri ketiga. Baik, selanjutnya saya Ajeng Ayu Levi sebagai pemateri terakhir akan melanjutkan nasihat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, apabila agama, daging, dan darah kalian baik, maka amal, daging, dan darah kalian juga baik. Namun apabila agama kalian rusak, maka rusak pula lah amal, daging, dan darah kalian. Jangan engkau menjadi lampu yang membakar diri lalu menerangi orang lain. Keluarkan kecintaanmu terhadap dunia, karena aku tak akan menyatukan antara cinta dunia dan cinta padaku pada hati yang sama. Kemudian, sayangilah dirimu dalam mengumpulkan harta, sebab rezekimu telah ditentukan. Orang yang tamak tak akan mendapatkan, orang yang bakhil adalah tercela. Nikmat tak akan langgeng, mencari rezeki tanpa batas adalah perbuatan jahat. Sementara itu, ajal sudah pasti. Yang hak sudah diketahui. Sebaik-baik hikmah Allah adalah khusyuk. Sebaik-baik kekayaan adalah sifat qanaah. Sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Sebaik-baik isi hati adalah yakin, dan sebaik-baik pemberian adalah kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya, nasihat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syaff ayat 2 yang artinya, "Wahai orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tak kalian perbuat? Betapa sering kalian berkata tapi menyalahi. Betapa sering kalian mencegah sesuatu yang kalian sendiri lakukan. Betapa sering kalian memerintahkan tapi tak pernah mengerjakan. Betapa kalian mengumpulkan apa yang kalian tak makan. Seringkali kalian menunda taubat. Hari demi hari, tahun demi tahun, kemudian setelah itu kalian tak diberi jatah tempo lagi. Apa ada yang bisa menyelamatkan kalian dari maut? Apakah kalian bisa melepaskan diri dari api neraka? Apakah kalian yakin bisa mendapat surga? Atau apakah kalian dan Tuhan
Di antara kalian ada hubungan kasih sayang. Semua nikmat itu telah membuat kalian terputus. Kebaikan itu telah merusak kalian dan panjang angan-angan telah menjerumuskan kalian dari dunia. Jangan kalian simpan kesehatan dan keselamatan yang ada, karena hari kalian ini adalah telah ditentukan dan sudah diketahui dari nafas kalian yang terbatas. Berikan untuk diri kalian apa yang tersisa. Wahai anak Adam, engkau datangi amalmu setiap hari umurmu, berkurang sejak engkau keluar dari perut ibumu. Setiap hari engkau mendekati saat-saat dimasukkan ke liang kubur. Wahai anak Adam, di dunia engkau seperti lalat. Setiap kali jatuh di madu, ia bergantung pada madu. Begitupun engkau, jangan sampai engkau menjadi seperti kayu bakar yang membakar dirinya dengan api untuk memberi manfaat pada orang lain. Selanjutnya nasihat yang ke-17. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, beramallah seperti yang kuperintah dan hindarilah apa yang kularang. Niscaya kujadikan engkau hidup, tak pernah mati selamanya. Aku adalah zat yang maha hidup, takkan pernah mati. Jika aku berkata pada sesuatu, kun atau jadi, maka jadilah. Wahai anak Adam, apabila perkataanmu manis sementara perbuatanmu buruk, maka engkau adalah pimpinan orang-orang yang munafik. Apabila lahirmu baik sedangkan batinmu buruk, maka engkau termasuk mereka yang tercela dan celaka, yang menipu Allah padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak merasakan seperti itu. Wahai anak Adam, tidak akan masuk surga kecuali orang yang merendahkan hatinya karena keagunganku, yang menghabiskan siangnya dengan berzikir kepadaku, serta menahan hawa nafsunya karenaku. Aku melindungi orang asing, mengayomi orang fakir, memuliakan anak yatim. Aku laksana ayah yang penyayang baginya, serta laksana suami yang setia dan cinta para janda. Siapa yang mempunyai sifat-sifat tersebut di atas, aku akan memberikan balasan kepadanya jika ia meminta sesuatu kepadaku. Niscaya ku kabulkan, dan jika memohon akan kuberikan. Selanjutnya nasihat yang ke-18. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, kepada siapa engkau akan mengadukan aku, padahal bukan kepada zat sepertiku engkau mengadu? Sampai kapan engkau melupakanku, padahal aku tidak pernah memerintahkanmu untuk itu? Sampai kapan engkau kufur padaku, padahal aku tak pernah berbuat lalim kepada hamba-hambaku? Sampai kapan engkau mengingkari nikmatku? Sampai kapan engkau meremehkan kitabku? Padahal aku tak pernah membebanimu sesuai dengan sesuatu di luar kemampuanmu. Sampai kapan engkau terus menjauh dariku? Sampai kapan engkau mendurhakaiku? Padahal engkau tak mempunyai Tuhan selainku. Jika engkau sakit adalah dokter selainku yang bisa menyembuhkanmu. Engkau telah mengeluhkanku dan murka pada ketentuanku. Padahal aku yang telah menurunkan hujan deras kepadamu, tetapi justru engkau berkata, kita diberi hujan oleh bintang ini. Dengan demikian engkau telah kufur padaku dan beriman kepada bintang. Akulah yang telah menurunkan rahmat padamu dengan ketentuan, hitungan dan pembagian yang jelas. Jika salah seorang kalian mendapat makanan selama 3 hari lalu berkata, aku sedang malang, tidak membayarkan zakat hartanya, kemudian berarti telah mengabaikan kitabku. Dan apabila ia telah mengetahui bahwa waktu sholat telah tiba, namun ia tidak meluangkan waktu untuknya, berarti ia telah melupakanku. Selanjutnya nasihat yang ke-19. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sabar dan bersikaplah tawadu, niscaya aku memuliakan engkau. Bersyukurlah kepadaku, niscaya aku akan tambah untukmu. Mintalah ampun kepadaku, niscaya aku mengampunimu. Apabila engkau berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Bertobatlah kepadaku, niscaya aku terima taubatmu. Mintalah kepadaku, niscaya aku beri. Bersedekahlah, niscaya aku berkahi rezekimu. Sambunglah tali silaturahmi, niscaya aku panjangkan umurmu.
Mintalah kepadaku kesehatan, keselamatan, keikhlasan dalam berkehendak, dan waro' kepadaku dalam bertobat, dan kekayaan dalam bersikap, dalam bersifat qanaah. Wahai anak Adam, bagaimana engkau ingin beribadah padahal engkau dalam kekenyangan? Bagaimana engkau ingin mencintai Allah padahal engkau cinta pada dunia? Bagaimana engkau bisa cemas kepadaku padahal engkau takut miskin? Bagaimana engkau bisa bersikap waro' padahal engkau tamak terhadap dunia? Bagaimana engkau ingin mendapat ridhoku tanpa menolong fakir miskin? Bagaimana engkau bisa mendapatkan ridhoku padahal engkau bakhil? Bagaimana engkau mendapat surga padahal engkau cinta terhadap dunia dan suka pada pujian? Serta bagaimana engkau ingin mendapatkan kebahagiaan padahal ilmumu sangat sedikit. Selanjutnya nasihat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala, Kemudian nasihat yang terakhir yaitu nasihat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, tak ada hidup seperti pengaturan, tak ada waro' seperti menahan diri untuk tidak mengganggu orang, tak ada cinta yang lebih mulia daripada etika, tak ada penolong seperti taubat, tak ada ibadah seperti menuntut ilmu pengetahuan, tak ada sholat seperti rasa takut, tak ada kemenangan seperti bersikap sabar, tak ada kebahagiaan seperti taufik Tuhan, dan tak ada keindahan yang melebihi akal, tak ada teman yang lebih menyenangkan daripada sikap santun. Wahai anak Adam, tekunlah beribadah kepadaku, niscaya aku isi hatimu dengan kekayaan. Ku berkahi rezekimu dan ketuangkan kelapangan dalam dirimu. Jangan sampai engkau lalai dari mengingatku. Jika demikian, aku isi hatimu dengan kefakiran. Badanmu dengan lelah dan kepayahan, serta dadamu dengan kerisauan. Jika engkau melihat sisa umurmu, engkau akan bersikap juhud terhadap sisi impianmu. Wahai anak Adam, dengan kesehatan yang kuberikan, engkau menjadi kuat untuk taat kepadaku. Dengan taufik dariku, engkau bisa mengerjakan kewajiban. Dengan rizki dariku, engkau dapat melakukan maksiat. Dengan kehendakku, engkau bisa berbuat sesukamu. Dengan keinginanku, engkau bisa menginginkan apa yang kau inginkan untuk dirimu. Dengan nikmatku, engkau juga bisa berdiri, duduk, dan kembali, serta dengan bantuanku engkau bisa memasuki waktu sore dan pagi. Begitu pula dalam karuniaku, engkau hidup. Dalam nikmatku, engkau bisa bertindak dalam kesehatan dariku. Engkau menjadi indah, namun kemudian engkau melupakanku dan mengingat selainku. Mengapa engkau tidak menunaikan hakku dan bersyukur kepadaku? Berikut nasihat-nasihat Imam Al-Ghazali yang sudah kami presentasikan. Kurang lebihnya kami sebagai kelompok terakhir, kelompok 11, memohon maaf apabila banyak salah kata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.